Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadran Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrat ikhwani minal anbiya wal mursalin asyhadu al awliya was salihin sahabati tabi'in ulama al-muslimin jami'il malikatil qurubin. Khususan ila hadrat arwahi muassisin nahdlatul ulama. Khususan ila hadrat ruhi hadrat Syekh Ki Muhammad Hashim Asy'ari muslim. Bismillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 'azzaruhu, dan memuliakannya, melayaninya. Azzaro itu memuliakan, merawat, menjaga, melayani. Wa nasaruhu, dan menolongnya. Wattaba'u, dan mengikuti an-nura, cahaya. Allazi unzila, yang diturunkan cahaya itu, ma'ahu, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang diturunkan bersama Rasulullah, yaitu wahyu-wahyu, yaitu Al-Quran Al-Karim. Ulaika, orang-orang itu, orang-orang yang beriman, yang muliakan, menolong, mengikuti Quran, hum, mereka itulah al-muflihuna, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya. Ya, ini adalah ayat yang mendorong umat untuk membangun akhlak yang semestinya di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Beriman, yakin kepadanya, memuliakannya, membantu perjuangannya, dan mengikuti ajaran-ajarannya. Ya. Nah, akhlak semacam itu, akhlak terhadap Rasulullah Muhammad SAW itu tentunya juga seharusnya menjadi akhlak kita terhadap penerus-penerusnya, terhadap pewaris-pewarisnya, yaitu para ulama. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladzina, orang-orang, ja'u, yang datang, orang-orang itu, ba'dihim, sesudah Rasulullah dan para sahabat, atau sesudah generasi kaum muhajirin dan ansor, yaquluna, mereka berkata, Rabbana, ya Allah, Tuhan kami, ighfir lana, berilah ampunan bagi kami, wal ikhwanina, lan bagi saudara-saudara kami, alladzina sabaquna, yang mendahului kami, mereka itu bil imani, dengan iman, orang-orang yang lebih duluan imannya, yaitu generasi mukminin yang terdahulu. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah jadikan di dalam hati kami
ghillan, dendam. Ya. Ghillun itu amarah, kebencian yang dipendam. Lilladzina, kepada orang-orang amanu yang beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka sesungguhnya Engkau itu raufun, zat yang maha lembut, rahimun, dan zat yang maha pengasih. Ya. Ini adalah dalil ya, untuk menolak sebagian orang, khususnya orang-orang Syiah Rafidhah yang membenci sebagian sahabat Rasulullah SAW karena dendam politik, ya, karena kemarahan dalam satu peristiwa sejarah tertentu yang kemudian dipelihara, bahwa itu bukanlah, itu sesuatu yang terlarang. Betapapun juga kita harus menghormati, memuliakan para pendahulu kita di antara orang-orang mukmin, lebih-lebih para sahabat, apapun yang telah terjadi dengan mereka. Maka terkenal di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah satu ungkapan, wa ma jara bainahum naskutu. Memang para sahabat Rasulullah Muhammad SAW ini juga dengan kemuliaan, dengan keluhuran rohani mereka itu toh juga manusia-manusia biasa. Jadi dalam pergaulan mereka terbawa juga sifat-sifat dari manusia biasa, emosi, kemarahan, dan lain sebagainya. Terkadang ya, ada terjadi peristiwa di dalam sejarah pertentangan di antara sesama mereka. Kita tidak perlu kemudian mengambil satu pihak untuk memusuhi pihak yang lain di antara mereka, karena kita harus memuliakan mereka, para pendahulu kita ini, lebih-lebih para sahabat. Maka kita tidak mempersoalkan apa yang terjadi di antara mereka dalam arti siapa yang harus dibela, siapa yang harus dimusuhi. Tidak, kita tidak terlibat dalam apapun yang terjadi di antara mereka. Kita juga tidak ngerasani. Nah, dalam ayat lain diisyaratkan ya, kepada Rasulullah ya, Muhammad SAW mengenai kaum-kaum sebelumnya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Umat-umat yang lalu itu mereka menghadapi masalah-masalah mereka sendiri, mereka harus memikul tanggung jawab mereka sendiri. Dan kita hari ini kita menghadapi masalah-masalah kita dan tanggung jawab kita. Kita tidak perlu menilai para pendahulu kita. Ya, kita tidak perlu misalnya mengambil sikap untuk membela atau memusuhi ketika di antara pendahulu kita itu terjadi pertentangan. Karena mereka menghadapi masalah mereka sendiri dan sudah lewat. Sekarang kita, generasi kita menghadapi masalah-masalah kita yang harus kita pecahkan dan harus kita tanggung, menjadi tanggung jawab kita. Nah, maka kita tidak boleh menyimpan dendam kepada orang mukmin, apalagi kepada para pendahulu kita. Apapun yang dilakukan oleh para pendahulu kita itu telah meninggalkan jasa-jasa yang besar yang kita nikmati hingga sekarang.
Ya. Nah, apakah pada waktu itu, pada masanya para pendahulu itu membuat kesalahan atau tidak, nah, itu Allah. Kita serahkan kepada Allah. Itu hak Allah. Dan kita tahu bahwa Allah maha lembut, maha kasih sayang, dan kita memohonkan ampunan untuk diri kita sendiri dan untuk para pendahulu kita. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, inna sesungguhnya aku Allah khalaqnakum, aku menciptakan kalian semua min dzakarin dari satu jenis manusia laki-laki, wa unsa dan satu orang dari jenis manusia perempuan, wa ja'alnakum, ya, yang laki-laki tentu saja adalah bapak kita Adam alaihissalam, yang perempuan ibu kita Hawa alaihissalam. Waja'alnakum, dan kami jadikan kalian semua syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arofu, supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Ya. Nah, memang telah menjadi skenario yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa anak-anak Adam dan Hawa, umat manusia ini kemudian menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan berbagai macam perbedaan di antara mereka semua. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyediakan media bagi umat manusia ini untuk mengenali dirinya dengan cara saling mengenali perbedaan di antara mereka. Karena kita ini kalau ketemu dengan orang yang berbeda, memahami perbedaan-perbedaan di antara kita, sebetulnya pada saat itu kita dalam proses pengenalan yang lebih baik mengenai diri kita sendiri. Karena ini juga menjadi tujuan yang sangat hakiki di dalam beragama. Tujuan yang hakiki di dalam beragama itu mengenali diri sendiri. Karena dengan mengenali diri sendiri itulah kita kemudian mendapat jalan untuk mengenali Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa mengenali dirinya sendiri, maka dia mengenali Tuhannya. Nah, maka tidak boleh perbedaan bangsa, suku ini dijadikan alasan untuk saling merendahkan, membanggakan diri dan merendahkan pihak lain, membela, mengunggulkan kelompok sendiri dan menindas kelompok yang lain, ini tidak boleh. Merasa bangsanya lebih mulia dibanding bangsa yang lain, tidak boleh. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua, indallahi, di hadapan Allah, adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Dan takwa ini tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala, karena takwa ini urusan batin. Sehingga kita tidak bisa menghakimi manusia lain, tidak bisa menghakimi derajat ketakwaan orang lain, tidak bisa. Ini hak Allah. Ya, maka kita juga tidak bisa merasa
lebih unggul, tidak boleh merasa lebih unggul dari yang lain. Ya. Itulah sebabnya ditutup ayat ini dengan pernyataan innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui, khabirun, dan maha teliti, maha, artinya memiliki pengetahuan yang sempurna, bukan hanya sisi lahir saja dari makhluk, tapi juga sisi batinnya. Hal-hal yang tidak tertangkap oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk soal takwa ini. Di antara kita satu sama lain kita tidak bisa menilai ketakwaan orang, tapi Allah bisa. Karena Allah itu selain alim juga khabir. Maka kita sebagai sama manusia harus memperlakukan satu sama lain secara setara. Di dalam Haji Wada di Mina, Rasulullah Muhammad SAW berkhutbah dan mengatakan, Ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Wahai manusia, ingatlah, Tuhanmu satu dan bapakmu satu. Ya. Ala la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li a'jamiyyin ala arabi. Ala la fadla li aswad ala ahmar wala li ahmar ala aswad illa bitaqwallah. Rasulullah mengatakan, ingat wahai manusia, Tuhan kalian satu, Bapak kalian satu. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam dan sebaliknya. Tidak ada keistimewaan orang berkulit merah atas orang berkulit hitam dan sebaliknya. Kecuali karena takwanya. Sedangkan takwa itu hak Allah untuk menilai. Ya, maka ketika melihat dinamika kemanusiaan yang terjadi pada dewasa ini, ya, Nahdlatul Ulama merumuskan satu visi tentang apa yang ingin diperjuangkan di dalam konteks kenyataan pergaulan kemanusiaan dan dinamika internasional yang terjadi dewasa ini, yaitu bahwa kita ingin membangun satu gerakan global untuk memperjuangkan terwujudnya suatu tatanan internasional yang sungguh-sungguh adil dan harmonis. Tatanan internasional yang sungguh-sungguh adil dan harmonis yang ditegakkan di atas prinsip penghormatan, penghargaan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia. Ya, karena hanya dengan itu maka kita punya landasan untuk membangun perdamaian yang abadi. Sebagaimana yang dinyatakan sebagai cita-cita proklamasi, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yakhsha itu takut karena mengagungkan. Takut bukan karena mengkhawatirkan kekejamannya, bukan. Tapi takut karena mengagungkan itu khosyah. Jadi ada macam-macam, ada beberapa
kalimah bahasa Arab yang maknanya itu takut tapi dengan nuansa yang berbeda-beda. Ada khosyah, ada khauf, ada takwa, ada ra'ab, dan lain sebagainya. Khosyah ini adalah takut karena mengagungkan. Kalau khauf itu takut karena mengkhawatirkan, karena khawatir tertimpa dirinya, tertimpa sesuatu yang menyakitkan dari pihak yang ditakuti, itu khauf. Maka kita dianjurkan oleh para ulama untuk memiliki roja dan khauf. Roja itu pengharapan bahwa kita akan mendapatkan kebaikan, dan khauf khawatir bahwa kita akan ditimpa siksa, waliyadzubillah, khauf dan sebagainya. Nah, yang takut kepada Allah, takut karena mengagungkan kepada Allah, min ibadihi, di antara hamba-hamba Allah itu hanya al-ulama'u, hanya para ulama. Ya. Innama ini di dalam ilmu nahwu, gramatika disebut sebagai adatul hasr. Jadi kalimat yang digunakan untuk membatasi. Jadi kalau ada innama itu artinya hanya, sesungguhnya hanya. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanya para ulama. Kalau bukan ulama tidak akan punya khosyah. Tidak punya khosyah. Orang punya khosyah itu kalau dia punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu tidak akan punya khosyah. Ya. Dan ilmu itu tempatnya ada pada akal. Maka tidak mungkin tidak punya akal bisa punya ilmu itu tidak mungkin. Nah ini tidak bisa dibalik-balik. Kapan hari itu ada yang ngomong, ya pokoknya kalau takut kepada Allah ya disebut ulama. Jangan dikira orang tidak bisa ngaji itu bukan ulama katanya. Asal takut kepada Allah ulama. Apalagi kok orang ayam itu kalau takut kepada Allah. Ada ulama ayam segala macam kan repot ini. Jadi bukan begitu maksudnya. Takut karena mengagungkan. Mengagungkan, orang bisa mengagungkan itu karena memiliki pengetahuan tentang sifat-sifat Allah, memiliki pengenalan terhadap Allah. Dan ini adalah ilmu yang tak berkeputusan. Semakin banyak pengetahuannya, semakin besar khosyahnya kepada Allah. Nah, orang kalau sudah mencapai khosyah yang sejati, tidak ada yang dikeluhkan tentang ketentuan Allah. Semuanya diterima dengan ridho. Nah, maka di dalam ayat yang lain dikatakan tentang orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah itu, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Nah, yang begitu itu saling ridho antara Allah dengan hamba ini, Allah ridho kepada hamba dan si hamba ridho kepada Allah itu hanya terjadi dzalika liman khosyya rabbah. Itu hanya terjadi pada orang yang punya khosyah kepada Tuhannya. Takut karena mengagungkan, dan itu hanya bisa dicapai dengan ilmu. Makanya kalau kepingin ya ngaji supaya dapat ilmu. Nah, ilmu yang manfaat itu, ilmu yang bagaimana? Ada satu riwayat Nabi Nuh ditanya tentang ilmu yang manfaat. Apa yang dimaksud ilmu yang manfaat? Nabi Nuh menjawab, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang menambah khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang manfaat. Innallaha azizun ghafur. Allah itu aziz, maha menang. Sesungguhnya Allah itu maha menang, aziz itu. Mulia karena menangan. Gitu. Tidak bisa kalah, makanya jadi mulia.
tapi juga Ghafur, Maha mengampuni. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddahu tabdila. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang sodaku, membenarkan ma'ahadullah alaih, apa yang dibuat perjanjian oleh Allah atas dirinya. Membenarkan itu artinya ya memenuhi apa yang telah dibuat perjanjian antara Allah dengan dirinya. Apa perjanjian Allah itu? Yaitu perjanjian untuk tidak menyekutukan Allah. Perjanjian untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun. Perjanjian untuk mengikuti tuntunan-tuntunan Allah. Perjanjian untuk memperjuangkan kebenaran. Dan dia memenuhi janjinya. Faminhum, maka di antara mereka ini, orang-orang yang memenuhi janji ini, man qada nahbah, orang yang mendatangi ajalnya, yang sudah menemui ajal, yang menemui ajalnya. Waminhum, dan di antara mereka man yantazir, orang-orang yang menunggu. Ya. Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari telah menemui ajal wafat. Banyak guru-guru kita, masyayikh kita, pendahulu kita, mereka semua ini yang memenuhi janji, memenuhi perjanjian dengan Allah. Nah, kita kebetulan belum sampai ajal kita ini, sampai detik ini, tidak tahu nanti. Tidak ada yang harus kita perhatikan selain bahwa kita harus terus-menerus berusaha memenuhi perjanjian itu sambil menunggu ajal. Akhirnya juga kita juga akan ketemu ajal kok. Pokoknya asal kita memenuhi perjanjian aja. Tidak menyentuhkan Allah, mengikuti tuntunan Allah, memperjuangkan kebenaran agama Allah. Ya, sambil nunggu ajal saja. Ya tidak tahu kita ajal karena apa. Banyak orang kejatuhan bom juga tidak mati juga banyak. Banyak orang tidur tiba-tiba tidak bangun lagi juga banyak. Kita nunggu aja sudah. Wa ma baddalu, dan mereka tidak mengganti perjanjian mereka, tabdilan, dengan suatu penggantian apapun. Mereka tetap pada perjanjiannya kepada Allah, sampai entah kapan ajal menjemput. Maka dikatakan bahwa niyatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin lebih baik dari amalnya. Karena orang mukmin itu niatnya ya sudah menetapi laku imannya itu entah sampai kapan. Seandainya kita diberi umur sampai ratusan tahun, kita tetap bertekad untuk menetapi iman ini. Dan tidak akan menggantinya dengan apapun. Seandainya sampai diberi umur sampai ribuan tahun pun, kita akan tetap menetapi iman ini. Maka niat ini
niat sebagai orang mukmin inilah yang sangat berharga karena nilainya tak terhingga. Kita cuma nunggu entah sampai kapan. Sedangkan amal kita terbatas, kita mungkin nggak tahu sampai umur berapa. Biasanya orang Indonesia itu harapan hidupnya berapa? Kalau tidak salah sekitar 70 tahun harapan hidupnya orang Indonesia. Ya, di zaman modern ini ada orang yang hidup sampai lebih 100 tahun ada. Kita paling cuma 100 tahun. Amalnya sebagai orang mukmin itu cuma 100-an tahun. Sementara niatnya sampai kapanpun akan tetap meretapi iman dan amal sebagai mukmin. Ya, jadi nilai niatnya ini jauh melampaui amal aktualnya. Makanya niatul mukmin khairun min amalih. Ya. Dan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa husnul khotimah yang sejati itu adalah apabila orang tidak punya ganjalan apapun ketika diambil rohnya. Tidak punya ganjalan apapun tentang dunia ini. Jadi diambil roh itu ridho sudah. Itu yang digambarkan radhiyallahu anhum wa radu anhu, ridho sudah. Nggak ada yang diberati tentang hidup ini. Walaupun misalnya sedang semangat melakukan sesuatu kebaikan yang belum selesai. Taruh kata misalnya sedang bangun masjid, belum selesai, ajalnya datang. Tidak perlu merasa berat, masjid belum jadi kok, sudah mati. Itu tidak husnul khotimah, itu tinggal aja sudah. Kita ini cuma nunggu kok. Kita jalani saja ini semua perjanjian kita dengan Allah. Dan kita tunggu aja kapanpun diambil ya sudah. Ya saya tidak tahu juga ini umur saya ini sampai kapan. Saya punya macam-macam rencana tentang NU ini. Entah sampai titik mana ya. Tidak tahu sudah. Kalau memang datang ajal kapanpun juga ya sudah. Nggak ada yang perlu kalau orang Jawa bilang dioweli. Ya. Apalagi cuma sekedar istri cantik misalnya, waduh istriku masih cantik masa aku mati begini. Nggak usah dioweli dunia ini. Itu namanya husnul khotimah menurut Imam Ghazali. Tidak ada lagi ganjaran apapun. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Maka disuruhkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kita harus mengikuti ini. Jalan yang seperti ini harus kita ikuti. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan jadikan diri kalian ma'as shadiqina, ya, ai minas shadiqin. Para mufassirin mengatakan ini ma'a bimakna min. Termasuk di antara orang-orang yang memenuhi perjanjian tadi. Nah, takwa itu artinya apa? Takwa itu sebetulnya asalnya dari waqo. Waqo yaqi wiqayatan. Jadi ittaqa. Ya. Mengikuti wazan ifta'ala, ittaqa. Nah, waqa itu artinya menghalang. Wiqayah itu penghalang. Jadi ittaqa itu artinya terhalang. Terhalang dari apa? Terhalang dari dosa. Jadi orang jadi tidak bisa melakukan dosa karena terhalang. Tidak bisa melakukan maksiat karena terhalang. Yang menghalangi ini apa? Yang menghalangi dia dari berbuat maksiat ya ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku, kepada Allah. Jadi ya nanti apa namanya, di dalam pernyataan Hadratus Syekh sendiri nanti akan ada ini. Supaya kita ini hati-hati mengikuti orang itu, hati-hati. Jangan sembarang, jangan asal serbannya gede lalu diikuti misalnya. Jangan hanya karena yang lahiriah saja. Ya. Dalam kitab-kitab tentang thalabul ilmi itu diterangkan kita mencari guru jangan sembarangan. Jadi mau mondok misalnya jangan langsung datang kalau enggak tahu betul gitu ya. Kalau perlu ya tunggu dulu, lihat ini kiainya beneran apa enggak gitu. Kelakuannya kiainya gimana gitu. Kalau sudah mantep baru berguru. Karena perintahnya itu untuk mengikuti jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah. Sabila man anaba ilai. Maka dalam Fatihah yang kita baca setiap rakaat sholat itu, kita mohon petunjuk kepada Allah untuk jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta ini sigotnya madi, orang yang sudah engkau beri nikmat. Engkau sudah memberi nikmat kepadanya. Jadi sudah karuan mendapat nikmat. Orang itu sudah karuan mendapat nikmat. Nah, para ulama mengatakan orang baru ketahuan sudah karuan mendapat nikmat atau belum itu kalau sudah mati. Kalau belum mati ya belum ketahuan. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ya kam min amilin amila amala ahli jannah ya, hatta la yakuna bainahu bainaha illa dhira'un wa amila amala ahli nar fadakhalaha. Dan sebaliknya kam min amilin ya, amala ahli nar hatta la yabqa bainaha wa bainahu illa dira'un wa amila ama ahli jannah fadakhalaha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang seumur hidup melakukan amalnya ahli surga sampai tinggal 1 dhira' jaraknya dia dengan surga, kok terus melakukan amalnya ahli neraka, masuk neraka. Dan sebaliknya, seumur hidup mengamalkan amalnya ahli neraka, sampai tinggal sedikit lagi masuk neraka, mengamalkan amalnya ahli surga, masuk surga. Itu namanya husnul khotimah. Perbedaan antara husnul khotimah dengan su'ul khotimah. Nah, kita mengikuti orang-orang yang kembali kepada Allah, yang menyerahkan diri kepada Allah. Jalannya orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Ya. Dan ini sebetulnya ya secara kasat mata sekurang-kurangnya bisa kita tandai dari sifat-sifat para ulama. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ayat Al-Anbiya ini sebelumnya itu merupakan hujjah yang menanggapi keraguan orang-orang musyrik tentang risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia manusia. Jadi kan kita tahu di dalam Quran itu diriwayatkan orang-orang musyrik meragukan dengan hujjah, masa Allah mengirim utusan kok manusia. Nah, maka
Kemudian diterangkan, nah Rasul-Rasul yang dulu manusia semua. Nabi Isa manusia, Nabi Zakaria juga manusia, Nabi Musa juga manusia, semuanya manusia. Nah kalau tidak percaya, fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kalian semua kepada ahla dzikri, orang-orang yang ahli ingatan. Ahli ingatan, ahli dzikir ini ahli ingatan dalam konteks lafdiyah dari ayat-ayat ini. Mereka yang mengetahui sejarah. Tanya orang-orang yang mengetahui sejarah tentang Rasul-Rasul yang dulu itu. Semuanya manusia juga gitu. In kuntum la ta'lamun. Apabila kalian tidak mengetahui. Ada orang yang ngerti sejarah itu ada. Makanya Bung Karno bilang jangan melupakan sejarah. Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Sejarah itu penting. Sejarah itu penting. Dan kita ini, dan penting buat kita untuk bertanya kepada orang-orang yang mengerti sejarah ini. Tentang apa yang terjadi. Karena sejarah ini akan memberikan kepada kita pemahaman tentang dinamika, ya, kenyataan yang ada hari ini dan membantu kita untuk memperkirakan ini nanti akan jadi seperti apa gitu. Dari sejarah itu. Ya, tapi secara umum, ya kalau kita tidak tahu ya jangan asal gitu. Nanya dulu sama yang tahu gitu ya. Jangan asal. Mentang-mentang sudah laku pengajian terus seenaknya nggak mau nanya sama orang yang tahu. Ya, repot. Ada isu, ya ada isu ini itu dan langsung menanggapi dengan yakin nanti ada itu. Ya sudah ini ayat selanjutnya nih. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya. Wala taqfu dan jangan memastikan. Wala takfu dan janganlah engkau memastikan ma laisa laka bihi ilm, apa yang tidak ada bagimu pengetahuan ya, tentang masalah itu, tentang ma itu. Kalau kamu udah ngerti jangan memastikan gitu. Banyak sekarang kan sepotong-sepotong. Ya. Aduh, apalagi kalau sudah politik itu sudah rumor, hoax dan lain sebagainya, ini memastikan hal yang tidak tahu kok dipastikan gimana. Ya, bahkan lalu jadi semacam show, ya, semacam show yang sangat populer. Di YouTube itu ada podcast dan lain show yang isinya ini memastikan hal-hal yang tidak diketahui, lu tidak tahu benar kok, dipastikan, kemudian dihujat atau ditentang, dikecam dan sebagainya. Padahal ya tidak diketahui sesungguhnya seperti apa, gitu ya. Nah kita juga ngalami kan kemarin NU ini dituduh begini begitu oleh orang yang tidak tahu dia itu, tapi dia memastikan gitu loh, tidak tahu kok memastikan, tidak boleh. Tanya dulu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang orang yang tahu dulu. Gitu. Karena perintahnya pokoknya semuanya ini harus kalau ngomong sesuatu itu yang kita tahu benar. Nah makanya di dalam istilahnya itu istimbat ya, di dalam menggali hukum syariat ini segala sesuatunya itu harus well verified. Wah, ya. Well verified itu harus bisa diverifikasi betul bahwa ini memang begitu kenyataannya gitu. Kalau tidak ada informasi tentang kenyataan yang sesungguhnya ya tidak boleh bikin kesimpulan. Tidak boleh bikin kesimpulan. Tidak boleh bikin kesimpulan syariat berdasarkan kira-kira, itu tidak boleh. Ya. Nah kalau selain syariat itu boleh, kalau bukan masalah syariat, kira-kira itu boleh. Ya.
nyambel terong misalnya, ini kira-kira kok garamnya harusnya segini, kira-kira. Enggak apa-apa, tapi kalau syariat enggak boleh kira-kira. Ya, syariat itu harus semuanya harus well verified, harus betul-betul bisa diverifikasi. Sehingga enggak diragukan kesimpulannya. Karena perintah ini wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Ya. Kanjeng Nabi kalau enggak tahu ya enggak mau. Mendingan nunggu wahyu aja. Kalau enggak tahu sudah nunggu wahyu. Enggak ambil keputusan kalau memang enggak tahu. Karena enggak boleh memastikan sesuatu yang tidak diketahui, itu tidak boleh. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ini ayat tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Fa'ammal ladina, adapun orang-orang fi qulubihim yang di dalam hatinya zaigun, terdapat penyelewengan dari agama, hatinya memang menyimpang dari agama, dari kebenaran, fayattabi'una, maka mereka mengikuti ma tasyabaha, apa yang samar, minhu dari Quran. Ibtigha al-fitnati, karena mencari fitnah, karena mau bikin gara-gara aja, mau bikin sensasi. Bikin sensasi, bikin gara-gara dan sebagainya. Wabtigha at-ta'wili, dan mencari takwil atas apa yang samar itu. Menakwil-nakwil semaunya sendiri. Tanpa ada ilmu itu tadi, ya. Tanpa ada pengetahuan, mengira-ira sendiri. Ini tidak boleh. Nah, ini tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Di dalam Quran itu ada ayat-ayat yang maknanya itu pasti. Maknanya itu jelas. Itu yang muhkamat. Ada yang mutasyabihat, yang maknanya tidak jelas. Misalnya seperti huruf-huruf di permulaan surat. Alif lam mim. Alif lam ra. Ha mim. Ha mim ain sin qaf. Kaf, ha, ya, ain, shad, dan sebagainya ini. Ya, ini adalah ayat-ayat mutasyabihat. Tidak boleh ngira-ngira kalau tidak punya ilmunya beneran. Kalau tidak tahu beneran, tidak boleh orang ngarang-ngarang, tidak boleh. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak mengetahui takwilnya ayat-ayat mutasyabihat itu illallah, kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam di dalam ilmu, yaquluna, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman bihi, kepada ayat-ayat mutasyabihat ini, kepada ma tasyabaha minhu, kullun min indi rabbih, kullun min indi rabbina. Ya, semuanya atau setiap ayat itu datang dari sisi Tuhan kami, min indi rabbina. Wa ma yadzakkaru, dan tidak berpikir atau tidak teringat oleh tidak teringat dengan prinsip ini, tidak teringat dengan prinsip bahwa semua wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu datang dari Allah ini, illa ulul albab, kecuali orang-orang yang memiliki akal. Ini semuanya adalah wahyu Allah, semua datang dari Allah.
Kalau Kanjeng Nabi tidak menerangkan, ya sudah begitu adanya. Ya. Kalau tidak diterangkan maknanya, ya sudah begitu adanya dan kita serahkan maknanya kepada Allah. Ya. Nah, ada orang-orang yang memang dikaruniai ilmu tentang fadilah, keutamaan dari beberapa ayat-ayat mutasyabihat ini. Ya, tentang keutamaan dari beberapa ayat. Ya. Walaupun mungkin tidak mendapatkan pengetahuan tentang makna sejatinya, makna sejati dari ayat-ayat mutasyabihat itu, tapi mendapat ilmu tentang fadilahnya, keutamaannya, dan kegunaannya. Ya. Makanya ada hizib yang menggunakan menggunakan ayat-ayat ini. Hizib Hamim, Ain, Sin, Qaf, Kufitu. Humitu. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Kufitu. Jadi disiratkan bahwa fadilah dari Hamim, Ain, Sin, Qaf ini adalah penjagaan. Ini punya fadilah sebagai penjagaan buat kita. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad ini juga mempunyai fadilah menolak ancaman atau serangan atas diri kita. Hal semacam itu. Tapi makna aslinya ya tidak usah dicari-cari. Kalau tidak tahu, jangan ngarang sendiri. Agama itu tidak boleh ngarang sendiri. Ya, nah, ini ayat-ayat yang menegaskan tentang pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu, tentang bagaimana ilmu itu diperoleh, bagaimana kedudukan orang yang memiliki ilmu, bagaimana kita harus memuliakan mereka yang memiliki ilmu, mengikuti, memuliakan mereka yang memang sungguh memiliki ilmu. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.